Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya untukmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia adalah sosok yang luar biasa dalam cara dia menyimpan berbagai macam perasaan dan pikiran di dalam hatinya. Sesuatu yang begitu dalam dan pribadi, yang jarang sekali dia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sangat dekat dengan dirinya. Ada suatu kerumitan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Sebuah dunia internal yang sangat kaya dengan perasaan, penuh dengan berbagai macam emosi yang tidak selalu tampak di permukaan. Seringkali, orang-orang yang berada di sekitarnya tidak dapat melihat atau merasakan apa yang sebenarnya dia alami, karena dia sangat mahir dalam menutupi apa yang ada di dalam dirinya dengan berbagai cara yang halus dan penuh perhitungan. Meskipun terlihat tenang dan bahkan bisa dibilang terkendali, sesungguhnya di dalam dirinya ada begitu banyak hal yang dia pendam. Dan hal ini telah menjadi bagian dari cara dia berinteraksi dengan dunia. Namun, di balik sikap tenangnya itu, ada perasaan yang mendalam yang selalu menggerogoti hati dan pikirannya. Rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dunia di sekitarnya dan juga tentang orang-orang yang ada dalam hidupnya. Dia tidak pernah bisa benar-benar melepaskan rasa ingin tahu itu, dan dia selalu berusaha untuk memahami lebih banyak. Dalam setiap gerakanmu, dalam setiap kata yang keluar dari mulutmu, dalam setiap sikap atau ekspresi yang kamu tunjukkan, dia mencermati semuanya dengan begitu teliti. Bagi dia, dunia ini sangat kompleks, dan setiap orang adalah potongan dari teka-teki besar yang ingin dia selesaikan. Namun, meskipun ada keinginan kuat untuk tahu lebih banyak, dia juga menyadari bahwa tidak semuanya bisa diungkapkan begitu saja. Ada batasan-batasan tertentu yang membuatnya terhalang untuk menyatakan perasaannya dengan lugas. Dia seringkali memilih untuk tetap diam dan menjaga jarak, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia merasa perlu untuk memahami lebih dalam dulu apa yang terjadi sebelum dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Meskipun seringkali terlihat seperti dia tidak terlalu mengkhawatirkan banyak hal, dia sesungguhnya diam-diam mengamati setiap detail dari kehidupan sekitarnya, termasuk apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan bahkan apa yang tidak kamu katakan sekalipun. Seolah-olah dia memiliki radar yang sangat tajam untuk mendeteksi segala hal yang terjadi di sekitar dirinya. Ini adalah cara dia bertahan dan menjaga dirinya agar tetap terlindungi dari kemungkinan terluka. Ketika dia merasa perlu untuk menyesuaikan diri, dia akan melakukan segala cara untuk tidak memperlihatkan ketegangan atau kekhawatiran yang ada di dalam dirinya, meskipun sesungguhnya di dalam hatinya ada banyak emosi yang bergejolak dan kadang membuatnya merasa sangat tertekan. Di balik tampilan yang terlihat tenang ini, terdapat sebuah lautan emosi yang sangat besar dan bergejolak. Kadang-kadang, dia merasa seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah samudera luas. Dan meskipun dia berusaha dengan keras untuk mengendalikan perasaan-perasaan tersebut, gelombang besar emosi itu terkadang datang begitu saja, menghantam dan mengganggu kedamaian yang sudah susah payah dia bangun. Namun, dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak memperlihatkan kepada orang lain tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia tidak ingin orang-orang melihat dia sebagai seseorang yang lemah. Tidak ingin orang lain tahu bahwa di balik sikap tenangnya itu, dia sebenarnya merasa cemas, bingung, dan kadang-kadang bahkan takut. Dia ingin agar orang melihat dia sebagai sosok yang stabil dan kuat, seseorang yang tidak mudah goyah oleh apapun yang terjadi dalam hidupnya. Namun kenyataannya, dalam hatinya ada perasaan-perasaan yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dijelaskan. Terkadang, dia merasa terjebak dalam perasaan kecewa dan terluka, yang berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum pernah benar-benar dia lepaskan. Ada banyak kenangan yang masih menghantuinya, kenangan yang membuatnya merasa seperti ada luka yang dalam di dalam dirinya, luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya.
Mungkin itu adalah sebuah kekecewaan besar yang datang dari seseorang yang dulu sangat dia percayai, atau bisa juga karena kehilangan yang dia rasakan. Baik itu kehilangan seseorang, sebuah kesempatan, atau bahkan bagian dari dirinya sendiri. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah, yang terkadang membuatnya merasa seperti tidak bisa melangkah maju. Luka-luka ini tidak mudah dihilangkan. Dan meskipun dia sudah berusaha untuk memaafkan dan melupakan, rasa sakit itu tetap saja ada, selalu mengintai di setiap sudut hatinya, siap untuk muncul kembali saat dia merasa rentan atau lemah. Karena luka-luka ini, dia merasa sangat sulit untuk sepenuhnya mempercayai orang lain. Meskipun dia ingin sekali membuka hatinya dan memberi kepercayaan, ada bagian dari dirinya yang selalu merasa ragu. Takut jika dia akan terluka lagi seperti sebelumnya. Rasa takut akan kekecewaan membuatnya lebih memilih untuk tetap menjaga jarak dan tidak membuka dirinya sepenuhnya kepada orang lain. Dia lebih memilih untuk menjaga perasaan dan emosinya agar tidak terlalu terlihat, menyembunyikan semuanya di balik senyum atau sikap yang seolah-olah tidak peduli. Namun di dalam hatinya yang terdalam, dia merindukan untuk bisa berbagi dan merasa dipahami. Dia ingin sekali bisa melepaskan semua beban ini dan membiarkan dirinya merasa bebas tanpa rasa takut atau cemas. Tetapi rasa takut akan rasa sakit itu selalu menghalangi. Selain itu, ada pertarungan batin yang terus berlangsung di dalam dirinya. Terkadang, dia merasa sangat lelah dengan semua beban emosional yang harus dia pikul setiap hari. Dia merasa seperti sudah terlalu lama membawa rasa sakit ini sendirian, tanpa ada yang benar-benar bisa dia andalkan untuk membantunya menghadapinya. Ada saat-saat di mana dia merasa ingin menyerah, merasa bahwa dunia ini tidak adil, dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang dia rasakan. Namun, meskipun dia merasa putus asa, di dalam dirinya juga ada semangat yang tidak bisa padam. Ada bagian dari dirinya yang tidak ingin menyerah begitu saja, yang tidak ingin membiarkan diri jatuh ke dalam kegelapan dan kesedihan tanpa ujung. Dia ingin terus berjuang, meskipun terkadang dia merasa lelah dan bingung. Ada dorongan yang sangat kuat dalam dirinya untuk tetap maju, untuk tetap bertahan, meskipun perasaan-perasaan itu kadang sangat membebani dirinya. Namun di balik semua perasaan berat yang dia tanggung, ada sisi lain dari dirinya yang ingin mencoba untuk bangkit dan memulai kembali. Dia ingin meninggalkan masa lalu yang menyakitkan dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ada keinginan untuk berani mengambil langkah ke depan, untuk mengejar impian, dan tujuan yang selama ini dia tunda karena rasa takut dan keraguan. Dia ingin merasa bebas dari masa lalu yang membelenggunya, dan untuk sekali lagi merasakan kebahagiaan yang murni. Tetapi, meskipun dia tahu apa yang harus dilakukan, ada rasa takut yang terus menahan dirinya. Dia takut jika dia mengambil langkah itu, dia akan membuat kesalahan lagi. Atau jika dia membuka hatinya, dia akan kembali terluka. Rasa takut ini begitu kuat, dan meskipun dia tahu dia harus menghadapinya, dia masih ragu apakah dia benar-benar siap untuk melangkah ke dunia yang baru itu. Namun, ada satu hal yang sangat jelas dalam pikirannya. Dia menginginkan kejelasan. Dalam hatinya, dia tahu ada keputusan besar yang harus dia ambil. Dan dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya harus dia lakukan untuk mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Dia merasa bingung dan terjebak dalam ketidakpastian, dan dia ingin sekali mengungkapkan semua yang ada dalam dirinya, tetapi dia merasa tidak yakin apakah orang lain akan memahami atau bahkan menerima perasaannya. Dia menginginkan kejelasan tentang dirinya sendiri, tentang apa yang dia rasakan, dan tentang langkah-langkah yang harus dia ambil untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi, dia juga sadar bahwa untuk mendapatkan kejelasan itu, dia harus melalui proses yang panjang, dan kadang-kadang hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya. Dia juga tahu bahwa ada kekuatan dalam dirinya yang luar biasa, meskipun itu seringkali tersembunyi. Kadang-kadang, sifat-sifat yang dimilikinya seperti Scorpio yang penuh dengan perasaan yang mendalam dan tidak mudah terbuka, atau Pisces
yang seringkali menyembunyikan luka-luka lama di balik ketenangan mereka. Atau bahkan Aquarius yang lebih memilih untuk menganalisis dan mencari kebenaran sebelum mengungkapkan perasaan mereka, membuatnya lebih kuat dari yang dia kira. Namun, meskipun dia tahu semua itu, dia masih merasa kesulitan untuk benar-benar membuka diri sepenuhnya, karena ada begitu banyak ketakutan dan keraguan yang menahannya. Dia membutuhkan waktu dan mungkin sedikit dorongan untuk benar-benar melepaskan perasaan dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih autentik, lebih jujur dengan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan,